Ya. Ustadz, tadi dokter udah nanya, sekarang giliran aku yang tanya nih. Memang kan Nabi Ayub itu contoh sebuah kesabaran ya Ustadz ya. Apakah standar kesabaran Nabi Ayub itu menjadi sebuah standar kesabaran bagi kita semua di zaman setelah itu Ustadz? Sedangkan kan kalau kita bandingkan ya sabar jelas saja. Beliau adalah Nabi, kita siapa? Manusia biasa gitu kan. Dari sisi itu aja sudah berbeda. Gimana kita menyikapi sebuah kesabaran supaya kita minimal bisa menerima sebuah ujian itu. Ya mungkin kalau bilang dekat mungkin jauh banget dibandingkan Nabi, tapi minimal kita arahnya ke sana Ustaz untuk menerima segala ujian yang Iya, jadi kita perlu perbaiki statement dulu. Sabar itu ada batasnya. Ya, itu kan sabar itu nggak ada batasnya. Jadi jangan pernah bilang, oh sabar ada batasnya. Kamu jangan ganggu saya terus loh, saya nanti sabarnya habis. Nah itu semua bahasa itu tidak ada. Karena memang sabar itu nggak pakai batas. Tapi sesuatu yang ada startnya, ada finishnya. Gitu. Semua ujian yang datang, itu pasti akan ada finishnya. Nggak ada sesuatu yang tidak berakhir. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, semua Allah ciptakan bermula dari kecil lalu membesar, kecuali ujian. Dia diciptakan besar, lalu dia mengecil. Selalu ujian itu hanya berat di hari-hari awalnya. Setelahnya akan jadi kecil dia. Itu dulu yang pertama. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh sabarnya ada batasnya. Berarti kita mengatakan kalau gitu, ya Allah pahalamu cukup sampai sini aja. Karena saya sudah tidak bisa sabar lagi. Nah gitu ya. Sementara pasti setiap kesulitan ada, saya bilang tadi ada start, ada finishnya. Allah ulangi 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti. Gak mungkin sama sekali tidak ada yang selesai. Berapa kali kita rasakan lapar setiap hari? Kita misalnya lapar nih. Oh pengen makan. Anggaplah kita mungkin 1 hari pernah melewatin masalah lapar banget. Berapa lama kita lapar? Paling setengah jam. Kita sudah muncul ide untuk mencari makanan dan segala macam kelola, kemudian kita kunyah dan hilang. Dan setelah kita diuji setengah jam lapar, berapa lama kita kenyang? Kita bisa kenyang setelahnya 5-6 jam, 7-8 jam. Bahkan mungkin sekali makan bisa seharian kita nggak lapar. Berarti ujian itu cuma datang memang sedikit dan nikmatnya terlalu besar sesudahnya. Oke. Pasti begitu. Ya. Nah ini poin yang harus kita pahami dulu. Yang kedua, memang nabi-nabi ini diutus untuk suri tauladan. Kita nggak bisa bilang, dia kan nabi. Nabi juga manusia biasa kayak kita. Kita harusnya belajar dari mereka. Mau sempurna dari mereka. Sekarang kalau bukan dari nabi-nabi, dari siapa kita akan belajar? Karena memang tadi saya bilang, true historinya manusia dan bahkan kesempurnaan mereka itu dari nabi-nabi.